Terkuaknya identitas Roronoa Zoro yang merupakan putra dari Roronoa Arashi menyeret berbagai misteri tentang apa sebenarnya yang menyebabkan kematian dari ayah Zoro tersebut. Dan dari fakta yang kita ketahui, pembunuh Roronoa Arashi adalah seorang bajak laut, namun siapakah sebenarnya bajak laut yang berhasil mengalahkan dan membunuh orang tua dari Zoro tersebut, tentu saja masih menjadi pertanyaan kita. Setelah kurang lebih 25 tahun sejak pertama kali Oda memunculkan karakter Zoro di awal cerita, akhirnya silsilah keluarga Zoro diungkap dalam SBS 105. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini, dalam SBS 105 secara gamblang Oda Sensei menjelaskan bahwa Zoro adalah buah hati dari pasangan Roronoa Arashi dan Terra. Lebih jauh lagi disebutkan pula, bahwa Roronoa Arashi adalah putra satu-satunya dari Roronoa Pinzoro dan Shimotsuki Fukuri. Namun, ada fakta sedih yang diungkap oleh Oda Sensei dalam kolom SBS 105 tersebut. Yaitu harapan kita sebagai para penggemar One Piece tidak dapat terwujud untuk melihat orang tua dari Zoro, karena pada faktanya Roronoa Arashi dan Terra sudah meninggal dunia. Dan yang lebih mengejutkan kita, penyebab kematian Roronoa Arashi dan Terra juga diungkap bahwa keduanya tewas dibunuh oleh bajak laut. Seiring dengan munculnya fakta tersebut, belakangan muncul asumsi bahwa sosok bajak laut yang sudah membunuh Roronoa Arashi dan Terra adalah karakter yang namanya sudah familiar di telinga para pecinta One Piece. Tentu saja ada dua kandidat terbaik yang diduga membunuh orang tua Zoro, yang pertama adalah Dracul Mihawk, dan yang kedua adalah Rox de Sebek. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui jika Roronoa Arashi sendiri masih memiliki hubungan yang sangat erat dengan klan Shimotsuki. Dalam hal ini, ibunya sendiri merupakan anak dari Shimotsuki Ryuma. Di wilayah Wano, klan Shimotsuki merupakan salah satu klan yang sangat berpengaruh, karena mereka merupakan salah satu klan terpandang di wilayah tersebut. Diketahui jika mereka memiliki banyak sosok hebat, seperti Shimotsuki Ryuma atau Shimotsuki Ushimaru. Dan dari fakta yang ada, Ryuma sendiri merupakan seorang ahli pedang terhebat yang dianggap sebagai dewa pelindung Wano. Tidak sampai di situ saja, berbagai keturunan dari Ryuma juga memiliki pengaruh dan dampak yang tidak kalah besar. Beberapa nama ahli pedang dan samurai yang juga tidak kalah dahsyat, adalah Shimotsuki Ushimaru dan juga tentunya Roronoa Zoro. Ushimaru merupakan samurai kuat lainnya selain Ryuma di Wano, sedangkan Zoro saat ini dianggap sebagai salah satu ahli pedang terkuat di dunia One Piece. Oleh karena itu sangat masuk akal juga, jika kita kemudian mengatakan bahwa ayah Zoro termasuk salah satu ahli pedang yang hebat, sebagai keturunan dari klan Shimotsuki. Dan sebagai salah satu ahli pedang, tentunya ia juga hidup di era yang sama dengan Dracul Mihawk, sebagai seorang ahli pedang terkuat kala itu. Adapun dasar mengapa Mihawk dicurigai membunuh ayahnya Zoro, lantaran Dracul Mihawk memang sempat muncul di East Blue, tepatnya di Arc Barati. Tidak wajar rasanya, bila kemunculan Dracul Mihawk di East Blue hanya untuk mengejar Don Krieg. Admin sendiri berspekulasi jika kemunculan Dracul Mihawk di East Blue adalah untuk melihat Zoro, sebagai anak seseorang yang sudah berhasil dia kalahkan. Seperti kita ketahui gelar Raja Pedang milik Mihawk diberikan padanya bukan tanpa sebab, ia diberikan gelar tersebut, karena memang telah berhasil menantang dan mengalahkan semua ahli pedang yang pernah ia temui. Mungkin saja ada kisah antara Dracul Mihawk dengan Roronoa Arashi terkait Zoro, sebelum ayah Zoro tersebut tewas. Kemunculan Mihawk di East Blue serta bagaimana Mihawk rela mengajar ilmu pedang kepada Zoro, tentu saja masih menjadi pertanyaan kita. Apa yang menyebabkan sang Raja Pedang Dracul Mihawk mau rela menyusahkan diri untuk melatih seseorang yang bahkan tidak memiliki hubungan apapun dengannya? Hal tersebut lebih masuk akal jika ia memang memiliki kisah yang sangat berhubungan dengan orang tua Zoro. Nah, adapun nama kedua yang dicurigai membunuh orang tua Zoro adalah Rox de Sebek. Namanya muncul lantaran banyak fans One Piece yang menyebut kalau dia pernah datang ke East Blue dan singgah di desa Shimotsuki. Tujuannya adalah untuk merebut pedang pusaka buatan Shimotsuki Kozaburo, akan tetapi niatan tersebut dihalangi Roronoa Arashi. Sayangnya ayahnya Zoro itu harus kalah dan berujung kematian, meski dia berhasil melindungi pedang pusaka buatan leluhurnya tersebut. Demikianlah pembahasan kita mengenai misteri kematian orang tua Zoro. Adapun hal ini hanyalah spekulasi admin saja, tentunya jika kamu punya pendapatmu sendiri, silakan tulis di kolom komentar.